Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para tamu agung yang jauh datang dari Sumatera menghadiri acara yang agung ini, sungguh suatu kehormatan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Coba Anda bayangkan jauhnya Sumatera ke sini berapa hari. Nah, itu dilakukan karena kecintaannya terhadap anaknya dan pentingnya sambung silaturahim. Itu sangat patut untuk diteladani. Kemudian yang saya hormati seluruh undangan yang hadir di sini, juga kami sangat menghormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi saya mendengar pengumuman tausiah itu, badan saya jadi merinding semua. Waduh, lagi kalau tausiah berarti itu pekerjaan kiai, lah jadi kongkon kok aku. Niki rada lucu niki. Tapi wis kadung diunekno. Ya, kalau bismillah. Lah dalam kesempatan niku wau, kalau tak bahasa Indonesia mawon mergo tamu niki sing Sumatera. Khusus pesan-pesan ini saya sampaikan kepada Ananda Fandi, Ananda Maya, terutama itu karena Anda ini ingin mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Ada beberapa yang harus kita lakukan, jangan sampai terlambat. Pasangkan niat di hati, ya. Ini khusus dari saudara Fandi. Jangan pernah punya niat mau menceraikan istrinya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau masalah selisih pendapat, apa itu hal lumrah. Sebaliknya, anak Maya juga demikian. Jangan pernah punya niat minta cerai sama Fandi. Harus ditanam, karena kalian menikah itu yang mengikat itu Allah. Tidak main-main ini. Ikatan Allah itu. Coba kalau tidak ada penghulu, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak bisa diikat. Makanya itu tali suci yang jangan sekali-kali kita memutuskan. Banyak pelajaran yang kita dapat akibat dari perpisahan. Sangat banyak. Oleh sebab itu, mulai kesempatan ini pasang niat yang kuat, jangan ada niatan mau berpisah. Itu yang pertama. Nah, kemudian jangan sampai kita punya prasangka buruk dengan kedua orang tua dan kedua mertua. Ini harus dijaga. Terlepas dari orang tua maupun mertua itu baik apa tidak, gitu. Lepas dari itu. Soalnya gini, hukum itu bagi manusia biasanya imbal balik. Kita mau baik sama orang tua dan orang tua itu baik. Kita mau baik sama mertua dan mertua itu baik. Itu hukum bagi manusia. Tapi kalau hukum bagi Allah, hukumnya anak kepada orang tua harus kita lakukan terlepas dari orang tua itu baik apa tidak. Harus kita bersihkan hati. Jadi apapun perilaku beliau-beliau ini kepada kamu berdua harus kamu terima dan harus selalu berprasangka baik dan berbuat baik. Gitu. Kalau itu kamu lakukan, ya, pertama nggak punya niat pisah, yang kedua selalu baik sama
kedua orang tua, kedua mertua, terutama itu. Padahal yang bukan hanya itu, dengan siapapun, gitu. Dengan siapapun, jangan ada punya prasangka buruk. Contoh begini, kamu bekerja di suatu pekerjaan, nah salah satu temanmu itu sikapnya nggak baik, pokoknya nggak enak lah, selalu curiga, selalu apa. Itu hati kamu jangan sambung ke teman kamu tadi. Hati kamu sambungkan dengan Allah. Ya Allah, berarti saya masih punya sifat seperti ini. Ini cerminan hati saya. Itu. Jadi kamu berusaha menghilangkan sifat yang seperti kamu nggak suka tadi. Kalau itu yang kamu lakukan, pelan-pelan sifat yang nggak baik tadi akan sirna. Bahkan pelan-pelan akan membalik, orang itu menjadi sangat perhatian dengan kamu. Itu kalau teman. Sama tetangga juga demikian. Bila mana ada tetangga tadi bicaraannya selalu nggak enak, selalu nyinggung, selalu pokoknya nggak suka lah. Jangan kamu marah. Hati kamu sambungkan dengan Allah. Ya Allah, berarti saya ini masih punya prasangka buruk dengan tetangga ini. Lah itu cerminnya kelihatan jelas. Tapi kalau ada tetangga yang baik, jangan begitu. Kalau ada tetangga yang baik, ya Allah, ini dari Allah, bukan dari cerminan saya. Itulah caranya. Baik kepada orang tua, kedua mertua, dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun. Caranya begitu. Kalau itu yang kamu lakukan, maka hati kamu akan selalu cemerlang. Dan kamu tidak akan kekurangan rezeki. Pasti ada. Pasti ada. Walaupun banyak pasti ada. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Memberi. Masalahnya kalau ada teman, tetangga yang hidupnya nyaman, kamu nggak suka. Kalau itu baru kamu akan mendapat kesulitan. Jadi kalau ada tetangga, teman, siapapun yang nggak suka, hati kamu sambungkan langsung dengan Allah. Ya Allah, ini cermin saya. Yang baik dari Allah, yang jelek-jelek ini hak dari saya sendiri. Hukum itu kalau bagi Allah seperti itu. Di dalam Quran itu juga ada hukum ridho Allah, ridho kedua orang tua. Itu hukum kamu kepada orang tua kamu atau mertua kamu. Terlepas dari mereka itu orang baik apa tidak, lepas. Jangan dikira kalau mereka baik baru kamu baik. Jangan. Mereka baik apa tidak, itu yang ditanyakan urusan kamu dengan orang tua dan dengan mertua. Kalau itu yang kamu lakukan, perasaan kamu akan menjadi nyaman. Dimanapun kamu berada, kerja dimanapun kamu tidak akan ada masalah. Yang jelas kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi kalau yang baik diakui, yang jelek itu katanya orang lain, itu sebaliknya yang terjadi. Dimanapun kamu berada, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak enak. Gitu. Jadi itu sedikit yang kami sampaikan. Hukum menurut Allah begitu. Kalau menurut manusia, kita mau baik sama orang, dilihat dulu orangnya baik apa enggak. Nah kalau kita baik sama orang baik, kita sudah kayak itu gali yang menuai, tumpuan yang menuai. Kalau orang mau berbuat baik kepada orang yang tidak baik, lah itu baru luar biasa. Itu nilainya luar biasa. Itu. Serta kalau ada istri, misalkan kok agak sedikit banyak omongannya, jangan kamu salahkan dan jangan kamu marahi. Sambungkan dengan Allah. Ya Allah, ini cerminan hati saya, berarti saya masih kurang bersyukur ini. Pokoknya siapapun yang kamu temui, terutama istri, keluarga, tetangga, teman, siapapun, caranya seperti itu. Itulah salah satu cara mawas diri. Itulah salah satu cara mengenal diri. Karena kamu tidak akan mungkin bisa mengenal Allah tanpa mengenal diri kamu. Jadi itu harus kita lakukan, harus kita upayakan, walaupun itu perlu banyak belajar. Itulah
yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, agar apa yang kami sampaikan tadi menjadikan bekal kamu nanti untuk mengarungi rumah tangga. Terus ada lagi satu begini, tadi orang setelah menikah ini ibarat dua orang ini naik perahu di lautan. Lah tenang apa tidak lautan itu tergantung hati suami. Lek suami ada kegelisahan, ada perasaan yang tidak nyaman, pokoknya yang nggak sesuai dengan peraturan agama, itu lautan menjadi gelombang besar. Lautan jadi menjadi besar, sehingga perjalanan perahu jadi nggak nyaman. Itu. Maka segeralah mawa diri, segeralah dikoreksi di hati ini bagi seorang pria. Tapi kalau nyaman dan tidaknya di kapal itu tergantung istrinya. Nah, istrinya nyaman, mensyukuri apa yang ada, itu suasana di kapal sangat nyaman. Perjalanan rumah tangga tadi selalu nyaman. Ada masalah apapun menjadi kecil. Jadi tidak mudah mengeluh, tidak mudah ngoreksi kesalahan orang lain. Jangan biasakan diri mencari kesalahan orang lain. Jangan biasakan diri mencari kambing hitam. Yang kita sendiri inilah kambing hitam. Dari hati inilah yang perlu kita koreksi. Itulah saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati. Karena ini ada sesepuh yang lebih tua, maka soal doa ini kami serahkan pada Abah Buhari. Silakan maju ke depan. Nah, ini karena ini sesepuhnya di sini, maka harus dipanggil. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan mempelai berdua selalu sehat, selalu dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, semua dari teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dan keberkahan. Ibarat Rasulullah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina salatan bidina biha min sayyidina wa tuqawwina biha min sayyidina Muhammad wa tuqawwina salawat min sayyidina Allahumma la tusyrik bana wa ta'ala wa ta'ala wa وتقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.